Pertama, kita bikin 7 rantai. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Setelah 7 rantai kita bikin SC ya. Kita bikin SC 1, masing-masing 1 loop, 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, ini untuk yang kuncian awal tadi saya nggak terlalu kuatkan karena ini akan saya pakai. Jika tidak dipakai nanti akan ada kelihatan tonjolan yang nggak bagus nanti. Jadi kita pakai, makanya kita selipkan sisa benangnya. Nah, jadi tidak ada tonjolan yang bikin jelek. Nah, 2 3 di ujung ini kita bikin 3 SC dalam 1 loop ya. Nah, kita lanjutkan ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, sampai di sini ya. Sampai di sini kita putar balik. Karena kita putar balik, kita kasih rantai dulu 1, kita putar balik, kemudian masuk ke loop SC-nya. 1 2 3. Nah, ini kita kasih penanda biar kita tidak bingung ya, dimana yang posisi ini ada 3, 1 2 3 dalam 1 loop. Berarti kita kasih penanda itu yang satunya, batas yang 1 ya. Nah, nanti yang akan diberikan tambahan SC di 3 ini, 3 loop ini ya. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Kita sampai di 1, berarti ini kita isi 22. Masing-masing loopnya 2 SC. 1 2. Kemudian lagi loop berikutnya 1 2. Masuk loop berikutnya kita isi lagi 2. 1 2. Nah, ini sudah 6 ya. Kemudian kita bikin 1 masing-masing 1 loop 1 SC. Setelah ini kita bikin rantai 1, kita balik lagi ke arah sini lagi ya, balik ke arah, bikin lagi 1 SC. Nah,
Nah, tadi kita isi 2, 2, 2 ya. Sekarang kita bikin 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Kemudian 1. Kemudian 2. Kemudian 1. Kemudian 2. Nah, selanjutnya kita isi satu-satu. Nah, oke, kita sudah sampai di sini. Sekarang kita tandain untuk 3 tempat yang akan kita bikin 2 double ya, double di sini 1. Nah, untuk selanjutnya kita akan berikan penambahan 3 saja. Sini lagi, kemudian sini 1 lagi ya. Nah, jadi 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Nah, sekarang kita bikin rantai, kemudian kita balik seperti pola yang tadi. Nah, bikin SC setiap loopnya. Nah, ketemu di penanda kita isi 2 ya, kita bikin 2 SC dalam 1 loop. 1, 2. Nah, kemudian 1, 1, kemudian 2. 2 ya. Kemudian 1 dan 1, kemudian 2. Nah, setelah ini kita bikin 1 masing-masing 1 SC 1 loop. Nah, setelah sampai di ujung, kita balik lagi. Rantai 1, kemudian balik SC lagi. Nah, untuk yang pola berikut ya, kita pindahkan penanda. Nah, kita bikin di sini. Tadi di sini ya. Nah, sekarang 1 1 1 2 ya. Kemudian 1 1 2 1 1 2. Nah, ya, kita lanjutkan.
1, 2. Satu, dua, ya, dua, kemudian ya, kemudian kita bikin satu-satu. Satu, satu. Nah, sampai di ujung. Nah, sekarang sampai di ujung kita bikin lagi rantai. Nah, kita bikin rantai, kita atur dulu ini. Sekarang kita bikin penambahannya ada 4 ya. Nah, ada 4. Nah, kita mulai dari ujung sini. Di sini 1, 1, 1, 1, 2 ya. Kemudian 1, 1, 2 kita isi di sini. Kemudian 1, 1, 2 ya. 1, 1, 2. Nah, ada 4 penambahan ya. 2. Sekarang kita lanjutkan. Nah, bikin SC. Ini 2. Nah, karena ada sambungan, kita pilih dulu ini mau yang di depan atau yang di belakang. Nah, kalau ini mau di depan, kalau ini yang mau di belakang, nanti karena ada sambungan di sini. Nah, ini kita keluarkan sambungannya, kita sembunyikan di sini nanti. Ini 2, 1, 1. Nah, ketemu lagi 2. 1, 2. Kemudian 1, 1. 1. Kemudian ketemu lagi 2, 2. Nah, kemudian 1, 1. Ketemu lagi, loop, bikin 2 SC, kemudian 1, 1. Nah, ini udah ring ke-6 ya. Kita lanjut untuk ring terakhir, ring ke-7 ya, lingkaran ke-7. Nah, sekarang kita rantai dulu 1. Nah, ini, nah, kita masuk ke sini, bagian sini ya, bagian belakang kita ke sini, kita rubah lagi ini. Nah, sekarang kita pindahkan lagi penandanya biar kita nggak lupa. Nah, tadi di sini berarti 1, 1, 2 bisa kita tambahkan di sini. Kemudian 1, 1, 2.
1 1 2, 1 2. Nah, ya, sekarang seperti ini. Nah, kita lanjutkan untuk 1 loop 1 SC. Satu SC, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ketemu penanda, kita masukkan 2 SC dalam 1 loop. 1, 2, ya, 1, 2, kemudian 1 1. Ketemu 2, kemudian 1, 1, masuk ke 2 SC, 1, 2, ya. Nah, cantik kan? Kita lanjutkan 1 1. Nah, ini udah sampai ke loop terakhir, ring terakhir ya. Kemudian kita kunci ya, slip stitch. Nah, di sini setelah itu jangan dipotong dulu, kita bikin ini biar rapi untuk kita sambungkan ke bagian tas ini. Nah, ini kita rantai dulu di ujungnya ya. Caranya ambil bagian bawah. Nah, ini 1, bagian atas 1, ya, bagian bawah lagi 1, di atas lagi 1, ya. Lanjut, ambil, lanjut, nah, setelah ini bisa kita sambung ke tas ya. Kita nanti, nah, bagian belakangnya nih ya, ini bagian depan, ini bagian belakang ya, benar. Nah, ini nanti kita siapkan di sini ya. Nah, sekarang sudah kita posisikan tutup tasnya itu ya. Nah, untuk posisinya kita atur agar nanti bagian depannya itu enggak miring gitu, seimbang antara kiri dan kanan. Nah, biar tidak lari, makanya saya ikat bagian belakang
Nah, untuk sementara. Jadi nanti pada saat kita menyambung dengan tapestry, ini nggak lari gitu. Tutupnya itu nggak akan lari. Posisinya akan tetap. Kita bisa lakukan untuk sementara. Nah, sekarang kita mulai menyambung tutupnya ke tas ya. Mulai pada ujung loop yang pertama. Kalau saya mulai dari dalam ya mams, mulai dari dalam benangnya itu nanti disisakan sepanjang tutup atas yang kita bikin. Kita lebihkan panjangnya, jadi nanti sisanya itu akan bisa kita selipkan. Kita lanjutkan ke loop kedua. Yang kita selipkan terus sampai loop terakhir. Nah, kita sudah sampai pada loop yang ada tali yang kita kaitkan sementara itu. Nah, bisa kita masukkan ke loop berikutnya hingga sampai ke loop yang ujung tali satunya lagi. Nah, kita selipkan terus ya mams. Nah, cara menyelipkan ini juga bisa digunakan pada menyambung tas makaron seperti yang sudah bisa dilakukan. Salah satu caranya ini seperti yang sekarang. Ada juga dengan membuat rantai menggunakan hakpen. Nah, masuk pada loop terakhir bisa kita lepas sambungan tali yang tadi untuk penanda pengikat sementaranya ya. Nah, kita lanjutkan sampai loop terakhir.
kita sudah sampai di loop terakhir. Nah, sekarang kita selipkan untuk di bagian dalamnya ya, Mams. Nah, ini sudah rapi ya. Kelihatan sambungannya itu rapi. Nah, nanti kita bisa selipkan ke dalam bagian dalam. Nah, kemudian nanti sisa-sisa benang bagian dalam itu kita rapikan. Nah, masuk ke bagian paling ujung, sisa benangnya masih bisa kita selipkan untuk loop yang tidak loop ke arah yang pertama tadi ya. Nah, nanti bisa kan ada nanti pada saat kita selipkan benang itu ada yang posisinya di luar. Nah, sekarang kita ke arah sebaliknya, posisi benang yang tidak ada di luar sekarang kita isi di sana. Nah, seperti terlihat gitu. Nah, yang tidak ada isinya kita isi. Jadi selang-seling dari yang arah yang pertama tadi sampai ke ujung yang kita mulai pertama tadi ya, sebelah kanan. Tadi dari kanan ke kiri, sekarang yang di ujung dari kiri ke kanan. Nah, bisa kelihatan di sini benang yang posisinya di luar sekarang sudah terisi semuanya, hampir semuanya. Nah, yang di tengah ini, nah bisa dilihat ya Mams, keluar tapestrinya itu di tempat yang belum ada benang yang terkait kelihatan dari luar. Nah, itu ya. Kemudian skip satu lubang, keluar lagi di loop yang berikutnya. Nah, di sana juga belum ada. Nah, ya kelihatan ya. Sampai di ujung loop pertama kita mulai tadi. Nah, nanti setelah itu kita slip stitch ya. Kita kunci, kemudian sisa benang kita selipkan dengan rapi. Kita udah sampai di ujung ya Mams. Nah, nanti akan bisa kita selipkan agar bagian ujung tidak sedikit terbuka gitu, agar biar rapat di ujungnya. Nah, udah sampai di ujung. Nah, sekarang sudah kelihatan ya, udah seimbang kiri kanan, kita tutup dengan rapat. Nah, sekarang
kita bisa rapikan sisa-sisa benang yang bagian dalam. Nah, bisa kelihatan ya, sudah rapi. Nah, sekarang kita bikin talinya. Talinya ini yang seperti ini ya. Nah, sekarang kita mulai bikin rantai sebanyak 17 rantai ya. Nah, tetap kita menggunakan ujung yang slip stitch ini. Terhitung 1 ya. Dan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. Nah, sudah 17 rantai termasuk yang slip stitch tadi. Itu saya terhitung 1. Sekarang kita ambil SC di loop yang di belakangnya ya. Loop bagian belakang kita bikin SC. Ya. 1, 2 SC. Dan loop yang ketiga SC lagi. SC sampai ke ujung. Tetap terhitung jadinya 17 loop ya, Mams. Nah, sekarang kita sudah mau sampai di loop terakhir ini ya, Mams. Nah, loop terakhir ini kita selipkan sisa benang. Nah, kemudian kita bikin 1 SC. Lalu di ujungnya kita bikin rantai 1 ya, Mams. Rantai. Nah, sekarang kita bikin SC mundur ke belakang, ke bawah ini ya. Nah, kita bikin SC mundur. Nah, 1, 2, ya, kita bikin SC terus mundur sampai ke loop terakhir. Nah, kita udah sampai di loop terakhir ya, Mams. Nah, kita nanti slip stitch atau rantai 1 ya. Nah, kita sudah sampai di ujung. Tinggal kita pasang di bagian penutup tas. Nah, ini nanti kita taruh di bagian atas ini ya, bagian tutupnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita posisinya itu agar seimbang, biar tidak miring. Nah, itu bisa kita lihat di bagian tutupnya. Kita ambil benang kira-kira sepanjang 10 cm, bikin 2 bagian ya. Kita potong. Nah, jadi 10 cm di bagian untuk mengaitkan atau menyatukan tali ke bagian tutup tas. Nah, kita gunakan tetap pakai tapestry ya, Mams. Nah, itu bisa kita buat dalam 3 loop. Ya, 3 loop agar dia posisinya datar untuk bagian bawahnya itu. Nah,
Posisikan di bagian lingkaran kedua penutup tas biar sama-sama seimbang. Kita ambil di bagian lingkaran keduanya. Ini terlalu slip stitchnya terlalu banyak tadi ya, berlebih 1 rantai. Nah, kita perbaiki. Nah, sekarang kita posisikan lagi. Nah, itu di bagian lingkaran kedua. Kita selipkan. Ya, di bagian lingkaran 2 terakhir ya, pada tutup. Nah, setelah diselipkan semua, kemudian diikat 1 kali. Nah, kemudian sisa benangnya kita selipkan lagi dengan rapi sesuai dengan arah dari rajutannya ya. Nah, itu searah dengan rajutan biar enggak ada kelihatan menyimpang benangnya. Nah, setelah diselipkan, nanti kita potong dan rapikan semua sisa-sisa benangnya. Setelah selesai, kita lakukan hal yang sama untuk ujung satunya lagi ya. Jadi bisa kita selipkan seperti yang tadi. Setelah dibersihkan semua sisa-sisa benangnya. Nah, sekarang sudah selesai dua-duanya ya, ujung kiri kanan sudah selesai kita pasang. Nah, sekarang kita pasang ringnya di sini ya, pakai yang buka tutup aja biar gampang, simple. Susah. Nah, ini kemudian sebelah sini satu lagi. Nah, sudah dipasang dua-duanya, sekarang kita pasang kunci sodoknya ya. Ini
dulu. Ini bisa kita gunakan tang ya, bisa kita gunakan tang untuk lebih menguatkan ya. Nah, ini kita pasang ini bagian atasnya, kita buka sedikit. Nah, oke, kita cocokin. Nah, bagian sini ya, di tengahnya ya. Oke. Nah, biar lebih kuat lagi kita bukanya pakai tang aja, tang kecil ya. Nah, sekarang sudah selesai, tinggal kita pasang talinya. Nah, talinya itu bisa kita pakai tali seperti tali makaron, tutorial di tas makaron ya, yang seperti ini. Ini bisa kita pakai. Nah, tinggal selipkan di sini, kaitkan di sini ya. Nah, atau bisa kita pakai tali yang sudah jadi seperti ini. Oke, bisa kita gantung di sana ya, yang di sini, kemudian ini juga ya. Nah, sudah jadi tasnya Mams. Oke, bisa kita pakai tali ini atau tali motif atau tali yang rajutan ya. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial kita selanjutnya ya.